bangsa kembali torehkan prestasi. Siswa SMP Salman Al-Faridzi Bandung akan bertarung dalam film pendek se-Asia Pasifik. Sebelumnya karya sineas muda yang berjudul Turn Off the Device meraih karya terbaik se-Indonesia dalam ajang Kids Witness News 2013. Smartphone dan gadget sepertinya tidak terpisahkan dalam gaya hidup masyarakat masa kini. Oh gitu, biasalah macetnya kalau di jalan. Selain memperlancar komunikasi, alat ini juga berdampak negatif menjauhkan yang dekat. Mengapa? Karena semakin sering menggunakan gadget, kita semakin lupa pada orang di sekitar kita. Inilah yang coba diangkat film pendek berjudul Turn Off the Device buatan anak-anak sekolah menengah pertama di Sekolah Salman Al-Faridzi, Kota Bandung. Film berdurasi 5 menit ini menceritakan seorang anak berprestasi yang hilang semangat akibat tidak diperhatikan oleh keluarga dan lingkungannya akibat kehadiran smartphone dan gadget. Kami di sini mengambil ceritanya dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi di kehidupan kita itu kan banyak gitu yang sibuk dengan gadgetnya, terus orang lain sampai nggak dipeduliin, lebih mentingin gadgetnya gitu. Uniknya, film ini dibuat seluruhnya oleh siswa perempuan. Film ini dibuat dalam waktu 1 minggu dengan tempat syuting di rumah dan sekolah. Minimnya pengalaman tak membuat patah arang, kuncinya saling mendukung dalam tim. Sulit kalau misalnya lagi disuruh acting marah tapi lagi ingin ketawa, jadi teh ngulang-ngulang sampai berkali-kali. Terus habis itu teh yang lain kalau misalnya pada ngeliatin kan jadi malu. Terus habis itu akhirnya teh tapi lama-kelamaan bisa. Pesan moral dalam film ini merupakan perwakilan dari apa yang dialami banyak pelajar saat ini. Yang saya salut dari anak-anak itu, saya ingin menyampaikan kepada mungkin karena mereka merasa kadang-kadang orang tuanya sendiri jokin anaknya gitu ya, jokin anaknya karena gadget itu, tapi ternyata itu mereka sampaikan lewat pesan, lewat film. Film ini akan bertarung di Bangkok, Thailand untuk tingkat Asia Pasifik. Dan karya terbaik akan diadu di level dunia. Ikwan Sabah melaporkan untuk Net. Ini temanya sangat kontekstual. Pasti kalian juga mengalami ketika misalnya di restoran gitu, ada misalnya suaminya Shahnaz atau istri kamu yang main HP, rasanya gimana? Aduh, gemes. Kalau saya tutup pakai tangan. Saya bilang gemes, padahal sih sebenarnya saya yang lebih sering main gadget. Enggak, terutama biasa kalau makanan datang ya kan, kita kan udah pesan makanan terus ngeliat kadang-kadang penyajiannya tuh begitu bagus, pengen foto-foto, Tapi habis nggak foto. dicuekin kan? Oh Maksudnya enggak keluarga sih, nggak dicuekin. cuman tapi enggak, memang ini kita berusaha nggak mencuekin, tapi jujur pada saat kita masih memegang gadget, kita nggak bisa fokus. Pada saat dia ngomong, ya lebih kayak kita mendengar tapi tidak meresapi apa kata-katanya. Itu sering terjadi seperti itu. Bu Shahnaz begitu nggak? Apakah mudah untuk memecah perhatian? Nah, kalau saya sendiri itu, kalau saya memang orangnya kalau lagi megang gadget nggak bisa membagi perhatian. Makanya kalau misalnya saya bertemu sama orang, saya jarang sekali megang gadget saya. Karena saya males. Saya kasihan gitu sama orang yang di depan saya. Makanya saya sekarang tuh kalau sama suami saya tutup. Pencet lock. Kalau kamu sendiri gimana? Aku itu mungkin ini ya, karena sering ini di dalam kepala tuh banyak pikiran gitu kan. Jadi tuh sudah membiasakan diri untuk memecah. Ya. Apalagi ketika misalnya saya sedang berbicara dengan suami saya. Suami saya mau berbicara apa, tapi ternyata tuh saya harus melakukan sesuatu sekarang juga gitu. Itu sih memang tidak bagus begitu ya, dan mungkin tidak bisa dicontoh. Tapi saya selalu bilang gitu, saya bisa memecah itu. Jadi saya bisa mendengarkan suami saya dan juga melakukan itu karena sudah saya biasakan. Sudah dibiasakan. But that's not the best, I don't think. Yang the best adalah yang cara Shahnaz tadi, yang betul. Kita lagi berinteraksi sama orang, Ya sudah udah, fokus aja, asingkan stop saja dulu. teleponnya begitu kan, karena menghormati. Betul. Nah, Gitu. lebih ke menghormatinya. Kadang tuh makanya saya suka males kalau kalau kita misalnya kemana-mana tuh foto-foto. Karena menurut saya kalau misalnya kita foto-foto terus, ya kurang momennya gitu, kayak ketemu teman lama ya kan. Yang saya inginkan adalah ngobrol sama dia. Tapi kan kemudian kita foto dulu ya. Habis waktunya hanya foto-foto saja gitu loh. Fotonya mungkin 5 menit. Terus udah gitu kita edit-editnya dulu. Nge-fast ya lagi. kan? Edit-editnya bisa 10 menit. Uploadnya 5 menit, 20 menit waktu terbuang percuma itu. Aduh, Bikin bener-bener. kesel, terus dicubit.